Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Ya, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai teori dan perilaku konsumen. Sebelum kita ke materi, seperti biasa, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori dan perilaku konsumen. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan apa itu teori dan perilaku konsumen. Baiklah, kita ke materi. Sekarang, yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai pengertian atau definisi dari perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. Konsumen dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang akan membeli barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain. Nah, Ibu tanya, kalian tahu nggak apa kebalikan atau lawan dari konsumen? Ayo, tunjuk tangan. Ya, lawan dari konsumen adalah produsen. Kalian tahu nggak apa arti produsen? Ayo. Ya, jadi produsen itu adalah individu atau organisasi atau perusahaan yang akan memproduksi produk, baik barang maupun jasa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang pada akhirnya perusahaan itu ingin mencapai keuntungan maupun profit atau laba. Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang di sini ada teori perilaku konsumen. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan atau perilaku seseorang terhadap suatu produk, jasa, atau brand perusahaan. Di sini ada 5 teori perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli atau tokoh. Baiklah, kita yang pertama dulu. Di sini dikemukakan oleh Leon Sigmund dan Leslie Carnot. Kemudian ada juga yang kedua oleh Philip Kotler dan Kevin Keller. Yang ketiga adalah dikemukakan oleh John C. Mowen dan Michael Miner. Yang keempat ada Jerry Engel, Blackwell, dan Miniard. Dan yang terakhir, teori perilaku konsumen ini dikemukakan oleh American Marketing Association. Dari kelima tokoh atau ahli ini, coba kalian perhatikan, pelajari, dan kalian pahami. Apakah ada persamaan atau perbedaannya? Coba perhatikan satu persatu. Ya, sudah bisa mengambil kesimpulan? Ya, dengan adanya 5 pemikiran dari tokoh atau ahli ini, kalian bisa mengambil kesimpulan. Kalian bisa membuat definisi teori perilaku konsumen menurut versi kalian sendiri dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, yang mudah dipahami sehingga kalian mengerti. Sini. Ya, ini sudah. Nah, setelah tadi teori, kita ingin mengetahui apa sih manfaat perlunya mengetahui perilaku konsumen bagi perusahaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah bisa memprediksi tren pasar. Jadi perusahaan atau produsen bisa memperkirakan kira-kira barang apa sih yang digemari di pasar, yang sedang tren, viral, yang kekinian, itu apa. Jadi mereka bisa memperkirakan nanti tipe konsumen seperti apa atau perilaku konsumen yang bagaimana yang bisa mereka bujuk untuk membeli produk yang mereka jual. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Nah, ini semuanya berkaitan erat ya. Jadi dengan adanya
pengetahuan mengenai perilaku konsumen yang menjadi target pasar itu, perusahaan akan mengetahui karakteristik dan kebutuhan produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di dalam ekonomi, itu sebelum perusahaan atau produsen menjual produk, itu ada yang namanya survei pasar. Tujuan survei pasar ini untuk mengetahui barang kebutuhan konsumen serta segmentasi pasar dari konsumen itu sendiri. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen yang akan menjadi target dari penjualan produk dari produsen atau perusahaan itu sendiri. Contohnya, segmentasi pasar itu bisa dilihat dari satu misalnya gender atau jenis kelamin. Jadi target pasar dari perusahaan atau produsen itu apakah perempuan atau laki-laki. Kemudian dua dari segi usia. Nah, usianya itu apakah balita, anak-anak, remaja, atau dewasa. Kemudian dari hal-hal lainnya mungkin bisa berhubungan juga dengan kondisi dan situasi dari si konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membuat strategi pemasaran yang sesuai. Artinya yang tepat sasaran. Ini bisa dilihat dari bagaimana misalnya teknik promosi yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa mencapai target yang diharapkan. Apa yang diharapkan biasanya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menjual produk dalam jumlah banyak, kemudian juga merekrut atau mengambil atau misalnya dia meraih jumlah konsumen yang besar gitu ya. Dengan konsumen yang banyak, yang besar, berarti dia bisa menjual produk banyak dan akhirnya omset penjualan juga akan meningkat. Nah, yang terakhir adalah mengungguli para pesaing. Nah, tadi ya salah satunya dengan strategi pemasaran, kemudian dengan penggunaan teknik pemasarannya, atau misalnya dengan media promosi yang digunakan. Ingat ya, media promosi itu ada audio visual, bisa menggunakan medsos maupun tidak. Nah, itu bisa berbagai cara. Dengan strategi pemasaran yang jitu, maka si produsen atau perusahaan itu bisa mengungguli para pesaingnya walaupun menjual produk yang sejenis. Setelah tadi kita mempelajari manfaat, sekarang kita mempelajari jenis-jenis perilaku konsumen. Di sini konsumen dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu konsumen rasional dan kedua yaitu konsumen irasional. Konsumen rasional mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah konsumen yang masuk akal hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan mereka, bukan pada keinginan. Nah, untuk konsumen rasional, dia hanya akan membeli produk yang benar-benar dibutuhkan. Walaupun misalnya barang itu sedang ngetren atau misalnya sedang viral, dia tidak akan tergoda karena bagi dia produk yang akan dia beli itu memang barang yang memang betul-betul dia butuhkan, bukan dia inginkan. Ingat ya, ada kebutuhan, ada keinginan, dan itu berbeda. Yang kedua adalah produk yang dibeli oleh konsumen menawarkan penggunaan terbaik. Penggunaan terbaik di sini biasanya konsumen akan menyukai produk di mana ketika menggunakan produk itu simple, praktis, dan cepat gitu ya. Jadi tidak ribet. Yang akhirnya memudahkan dia untuk menggunakan produk yang dia beli. Kemudian konsumen yang ketiga itu adalah, nah ini ya, konsumen ini hanya membeli produk yang berkualitas dan terjamin kualitasnya. Dia memang konsumen ini pemilih ya. Jadi memang dia hanya membeli produk yang benar-benar dibutuhkan, kemudian tadi penggunaannya mudah, dan yang terakhir produk itu harus yang berkualitas dan terjamin kualitasnya. Dan yang terakhir adalah konsumen ini biasanya membeli produk yang harganya tergantung pada kemampuan keuangan mereka. Dan perlu dicatat bahwa produk yang berkualitas dan terjamin kualitasnya tentu saja harganya tidak murah. Jadi biasanya konsumen ini sudah menganggarkan dana atau budget untuk membeli produk tersebut. Kenapa dia harus menganggarkan dana? Karena kita balik lagi tadi ke ciri yang pertama bahwa memang konsumen ini hanya akan membeli produk yang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi mereka memang sudah mempersiapkannya.
Nah, ini yang kedua adalah konsumen irasional. Bisa dikatakan ini ciri-cirinya ada yang bertentangan dengan konsumen rasional. Yang pertama nih, di sini ada 3 karakteristik ya. Yang pertama yaitu konsumen irasional sangat rentan terhadap iklan dan publisitas di berbagai media. Jadi, konsumen irasional ini sangat mudah terbujuk terhadap iklan atau publisitas suatu produk di media. Contohnya adalah produk-produk yang sedang viral atau misalnya sedang ngetren atau misalnya barang-barang itu memang sedang diskon besar-besaran sehingga mereka tergoda dan terbujuk untuk membeli produk tersebut. Walaupun bisa saja produk itu sebetulnya tidak dibutuhkan, tapi mereka ingin membeli. Karena kenapa? Ya tadi kan di situ ada istilah rentan terhadap iklan. Kalau rentan berarti itu biasanya konsumen ini mudah terbujuk, ya. Terus yang kedua adalah konsumen ini cenderung memilih produk berdasarkan popularitas merek daripada kebutuhannya. Jadi di sini ada konsumen yang branded. Jadi dia mengejar merek-merek tertentu untuk dia beli, walaupun misalnya produk itu sebetulnya tidak terlalu dia butuhkan, tetapi dia merasa puas dengan memiliki produk tersebut karena produk yang dia miliki, yang dia beli itu mempunyai merek yang terkenal gitu, yang populer. Sehingga dia merasa bangga gitu. Apalagi orang lain tahu ya, dia punya misalnya punya tas dengan merek A, sepatu merek B yang memang merek-merek itu terkenal dan orang tahu gitu. Jadi bisa dikatakan juga mungkin ini gengsi atau prestise tertentu bagi orang-orang tertentu ketika dia memiliki barang yang bermerek atau branded. Nah, ini yang terakhir, biasanya konsumen ini cenderung membeli produk untuk ketenaran daripada barang itu memang benar-benar kebutuhan mereka. Ya, ini tadi berkaitan dengan poin kedua, bahwa dia membeli produk itu memang untuk meningkatkan prestise atau gengsinya saja. Dia merasa bangga ketika orang lain kagum karena dia memiliki barang-barang bermerek tertentu. Nah, sampai sini kalian paham? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Nah, kalau sudah paham, nanti bisa kalian simpulkan apa sih materi pembelajaran kita hari ini. Nah, karena materinya sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya di lain kesempatan.